Kemudian sholawat dan salam tetap tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan untuk saya, ini sebagai awal saya memaparkan hal-hal yang berkaitan sekolah kepada Bapak Ibu, karena ini merupakan hal yang baru bagi saya setelah kemarin kepala sekolahnya adalah Ibu Hajiah Sugini. Kemudian saya dipercaya oleh majelis untuk sebagai pemimpin di sekolahan SMA Muhammadiyah. Nama saya Aizun ya. Kalau kemarin mengajar, sekarang pun masih mengajar, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Ini nomor telepon saya. Kemudian di sini saya akan berusaha memaparkan apa-apa yang menjadi keinginan sekolah, supaya sekolah kita itu ada peningkatan, ada kemajuan terkait dengan pembelajaran untuk siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kemarin belum sempat virtual dari Ibu Kepala Sekolah Lama, ini saya mengawalinya. Saya bercerita sedikit kaitannya dengan tahun 2020-2021. Pada awal Juli sampai Desember 2020 kita mengatakan sebagai semester ganjil atau semester basal. Kemudian Januari ini sampai dengan Juli tahun 2021 kita katakan sebagai semester genap. Adanya COVID, ya, COVID atau yang mana tidak pernah kita duga sebelumnya. Sekolah harus terus bekerja keras untuk peningkatan, terutama dalam hal teknologi. Mau tidak mau sekolah harus ngoyak bagaimana caranya supaya siswa ataupun guru bisa berkomunikasi secara teknologi pula terhadap kegiatan ini, sehingga dalam pembelajaran yang mana sudah diarahkan dari pemerintah yaitu menggunakan daring, karena kita tidak boleh berkerumun ataupun tatap muka. Hal ini yang membuat guru ataupun para siswa itu stres karena tidak ada komunikasi secara langsung. Berbeda kalau langsung ngomong, ketemu, gitu, dan lain-lain, itu nyaman. Tetapi kita ngomongnya secara langsung dengan keterlambatan sinyal ataupun kuota dan lain-lain. Makanya ketika guru, ketika menerangkan pembelajarannya, untuk ketemuannya menggunakan Meet, Bapak Ibu, atau Zoom. Nah, kita menggunakan Meet untuk ketemuan dengan siswa dengan asumsi kalau Meet itu lebih terjangkau dibandingkan dengan Zoom. Kemudian setelah ketemuan lewat Meet, berat harus disampaikan lewat online, ketemuan, rangke, mungkin juga di situ ada kesulitan siswa dalam. Suaranya nggak dengar? Halo, sudah jelas Bapak Ibu? Dengar. Jelas Bu, sudah jelas. Sudah jelas Bu. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Setelah guru ketemuan lewat Meet dengan daring tadi, menerangkan, kemudian mencarikan arahan dari wali kelas ataupun dari guru mata pelajaran, pastinya guru akan mendapatkan atau menyerahkan beberapa semacam tugas gitu ya, untuk mengecek apakah siswa tersebut secara teori bisa memahami apa yang dikatakan guru untuk mendapatkan ketercapaian hasil keterangannya tadi dari materi tersebut. Untuk itu guru menyuruh siswa
mengirimkan tugasnya itu secara online di L-Semamsa, atau siswa mengirimkannya di L-Semamsa atau Google Classroom atau WA Group atau WA Japri secara pribadi ke gurunya kalau misalnya terkendala. Bukan kepada siswa ataupun dari guru ke siswa ataupun siswa ke guru. Ini yang harus kita jalin bersama supaya pembelajaran daring ini berhasil. Maaf, ini PowerPoint-nya meloncat ini. Nah, komunikasi tadi, nah, pastinya ada, sebentar. Tujuannya harus kita peroleh, harus kita dapatkan, yaitu keberhasilan dalam PJJ sangat diharapkan oleh sekolah terkait dengan tadi tugas yang disampaikan daring, guru menerangkan secara daring. Sekolah sangat berharap ini berhasil meskipun dengan ada hambatan atau kendala di sana sini. Untuk itu Bapak Ibu, kami mohon terkait dengan jarak jauhnya itu, kami mohon pantauan dari orang tua selama siswa belajar daring. Apalagi Nyosewu ini kelas 12, harus lebih difokuskan. Yang kedua, ortu bisa langsung koordinasi dengan wali kelas. Jadi perkembangannya seperti apa, langsung gunakan grup kelas untuk memantau putra-putri Bapak Ibu. Ajak anak Ibu berdialog tentang materi pembelajaran, tugas-tugas, monggo ya. Dengan dialog itu anak mungkin terkurangi rasa stresnya dibandingkan dengan dia suntuk dengan gadgetnya setiap hari atau mungkin 24 jam pegang HP dengan alasan barang tugas atau ada materi dari Pak Guru Bu Guru. Nah, dialog ini ya termasuk juga untuk membuat istirahat mata kita. Kalau mata kita istilahnya setiap hari melihat layar monitor, melihat gadget, pastinya itu juga akan berpengaruh di mata. Maka kita mengajak dialog dengan mereka, dengan anak-anak, tidak langsung setiap hari membawa HP, karena juga ada efek negatif yang kita dapatkan kalau kita terpapar oleh radiasi dari gadget. Sehingga dengan adanya dialog tadi otomatis akan mengurangi terkait dengan paparan radiasi. Untuk itu mohon bantuannya Bapak Ibu untuk kelas 12 ini. Harapan kami mereka bisa memahami bahwanya daring itu seperti yang sudah kita laksanakan tidak serta-merta positif, tapi dampak negatifnya juga ada. Kemudian juga Bapak Ibu, di sini akan saya sampaikan tentang program sekolah yang sudah terlaksana, yaitu pada bulan Januari. Untuk kelas 12 sudah terlaksana tentang ujian praktek. Yang terakhir kemarin adalah mata ujian bahasa Inggris. Untuk ujian praktek itu tidak semuanya berdiri sendiri. Kami semua dari guru SMA itu istilahnya tidak ingin memberatkan orang tua, maka ujian prakteknya berkolaborasi dengan semua mata pelajaran yang bisa. Kalau saya secara pribadi berkolaborasi dengan pelajaran PKWU, di mana ini pengambilan nilai dari 2 guru. Jadi satu kegiatan bisa 2 nilai tercapai. Nah, dengan acara daring tadi, anak-anak juga senang melaksanakannya karena dia juga
akan tampil di YouTube, kemudian hasilnya nanti kalau yang terbaik nanti kita paparkan di website. Dan ini sudah terlaksana. Kemudian di bulan Februari, ya, kita akan menginjak bulan Februari, akan ada evaluasi bersama. Untuk menilai, kemarin kita sudah berjalan 1 KD, setidaknya di awal Februari ini akan tahu apakah siswa sudah tercapai KD tersebut atau belum. Kemudian di bulan Maret, insya Allah nanti ada TTS, penilaian tengah semester, dilanjut insya Allah bulan April, ya KD-nya insya Allah ini ujian sekolah dan ujian ismuba, keislaman, Muhammadiyahan, dan bahasa Arab. Jadi ini ujian, mudah-mudahan kita bisa tetap muka Bapak Ibu. Kalau masih berlanjut seperti ini, seperti yang kemarin, surat edaran dari dinas, bahwasanya PJJ tanggalnya juga agak mundur lagi, yaitu tanggal 8 Februari. Jadi belum bisa tatap muka. Kami sangat berharap bahwasanya pembelajaran ini bisa tatap muka, seperti yang tadi saya paparkan, supaya guru tidak stres, termasuk juga siswa, terutama dalam dunia pendidikan. Kalau pas kebetulan ini saya juga harus ngoreksi secara online juga Bapak Ibu. Koreksi praktek, harus melihat manteng garapannya siswa, sesuai poin-poinnya. Nah ini saya juga harus manteng sekian jam untuk ngoreksi. Dibandingkan saya ngoreksi secara langsung, saya merasakan sendiri, enak ngoreksi secara langsung, seperti itu. Makanya ya dikatakan stres ya stres, tapi apa daya Bapak Ibu. Seperti ini ya, semuanya orang mengalami. Kemudian nanti insya Allah Mei, ya kalau di dalam kalender itu Mei, April itu ada puasa, Mei itu ada Idul Fitri. Ini pasti kepotong. Ya kalau puasa mungkin juga efektivitas pembelajaran tidak maksimal seperti hari-hari biasa. Kemudian Juni, karena ada ujian sekolah, untuk Juni nanti akan diterimakan hasil ujiannya. Sementara ujian nasional sudah dikemukakan oleh Menteri kita, ya Bapak Nadiem, bahwasanya ujian nasional itu sudah ditiadakan. Jadi sekolah hanya akan mengadakan ujian sekolah sama ujian ismuba. Kemudian program ekstrakurikuler yang lain yang SMA punya, ini ada tambahan yaitu desain grafis sama sinematografi. Ini dilatih oleh beberapa teman kita, Bapak Ibu guru, yang mana di bidangnya mereka bisa, yaitu desain grafis oleh Bapak Mansur, KIR atau Karya Ilmiah Remaja oleh Budian, sinematografi oleh Pak Rois, jurnalistik Pak Thomas, bola voli Bidayu, Pak Farid, yaitu futsal. Kemudian ekstra yang lain yaitu yang wajib diikuti, yaitu HW sama Tampak Suci, ini dibidangi oleh Pak Roy sama Pak Didi, Paskibra oleh Bu Sukini, Tilawah dan Tahfidz itu oleh Pak Giatno, kesenian itu ya terdiri dari paduan suara dan rebana akan dilatih oleh Bu Tarisa dan oleh Pak Thomas, English Club dilatih oleh Khairul Anwar. Untuk kelas 12, karena sudah mengacu kepada ujian sekolah, kalau mereka berminat dipersilakan, ya. Dan itu akan berjalan, insya Allah persiapan Bapak Ibu guru kita tunggu, insya Allah bulan Februari, yang bisa dilakukan yaitu secara daring. Menunggu Bapak Ibu guru ya, saya berharap ini Februari mulai yang daring saja. Saya ambil contoh misalnya yang ekstra jurnalistik, ini bisa dikatakan bisa daring, ya, atau KIR atau desain grafis secara teori lewat daring bisa dulu. Ya, ini saya harapkan bisa jalan untuk awal Februari. Bagi putra putri Bapak Ibu yang berkenan mengikuti, karena ini sifatnya adalah
untuk peningkatan diri, ya peningkatan diri itu nanti bisa menjadi suatu hobi. Nek hobi berkembang, nanti bisa mendapatkan penghasilan. Silakan diikuti, ya. Ekstra yang wajib tadi 2, yang tidak wajib karena sebagai peningkatan diri. Monggo putra putrinya bisa diikutkan, bisa disemangati ya untuk kedepannya. Jadi pendidikan tidak harus berasal dari formal, tapi juga informal. Nah, untuk itu, karena kelas 12 tadi, kalau tahun-tahun yang lalu nih, sekolah itu selalu mengadakan penambahan jam mengajar. Waktu itu tatap muka. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, nanti kita diskusi Bapak Ibu, perlukah adanya tambahan jam mengajar? Perlukah adanya uji kompetensi desain grafis? Perlukah ujian komputer office atau TOEFL atau TOEIC? Uji tes semua itu ya bekerjasama dengan LPK luar dan bersertifikat. Nah, kaitannya itu nanti kita mohon diskusi singkat nanti ya. Monggo Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan. Kalaupun nanti akan diisikan beberapa form untuk mengisi kesediaan Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi atau tambahan jam. Seperti itu. Kemudian yang akan saya paparkan lagi yaitu tentang dana. Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya SMA itu mengelola dana atau uang itu hanya dari dana BOS. Dana BOS setiap anak mendapatkan 1.500.000 per tahun. Saya ulangi, 1.500.000 itu didapat per tahun per anak. Yang mana itu tidak langsung semuanya gelondong. Penerimanya itu dibuat 3 tahap. Setiap tahap itu jumlah minimal atau jumlahnya itu berbeda. Yang mana itu langsung diterimakan ke sekolah dan itu juga melalui suatu proses. Ya, jadi kalau kita urai 1.500.000 kalau dibagi 12, setiap anak itu jatahnya 125.000 rupiah. Ya, sementara Bapak Ibu maturi uang SPP tiap bulan itu bukan ada pada kami, tapi nanti arahnya ke yayasan. Nah, yayasan itu kaitannya dengan yang lain, perbaikan gedung, kemudian membayar buju dan membayar gaji dan lain-lain, yang mana itu kapasitas yayasan, ya kapasitas yayasan. Untuk kapasitas sekolah yaitu hanya dana BOS itu untuk ngayai beberapa kegiatan. Ini Bapak Ibu, yaitu untuk 8 standar nasional pendidikan. Ada standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Jadi nilai 125.000 per bulan itu untuk ngayai semua ini. Nah, ini nanti diurai beberapa poin, yang mana ini harus sesuai dengan juknis pemerintah. Kalau tidak sesuai juknis, disentil nanti Bapak Ibu. Tidak boleh, ya, harus sesuai juknis. Di antaranya yaitu untuk SKL atau standar kompetensi lulusan, pembinaan olimpiade, ya. Kemarin dari Rakorwil ya, rapat koordinasi wilayah, insya Allah di tahun ini sekolah akan mengikuti olimpiade. Nah ini diizinkan dari dana BOS. Kemudian pengembangan yang kaitannya dengan pengembangan karakter siswa, karya ilmiah remaja, kebutuhan ekstrakurikuler dan lain-lain. Kemudian pengembangan standar isi, yaitu penyusunan dan pengembangan KTSP. Di sini
beberapa poin ya, bisa untuk ATK, bisa untuk fotokopi dan lain-lain. Ini kebutuhan sekolah Bapak Ibu. Kemudian pengembangan standar proses. Proses ketika Bapak Ibu guru mengajar pastinya adalah ada dukungan lesson study, RPP, workshop, remedial dan pengayaan dan lain-lain. Kemudian pengembangan tenaga pendidik dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Guru-guru kita pastinya tidak ingin kalah dengan guru negeri Bapak Ibu. Untuk peningkatan itu, maka guru-guru ataupun kepala sekolahnya dikirim melalui MGMP atau MKKS. MGMP itu apa? Ini musyawarah guru mata pelajaran. Dan MKKS. MKKS itu untuk kepala sekolah. Jadi di sini ada semacam kumpulan untuk meningkatkan profesional guru dan kepala sekolah. Kemudian menghadiri seminar terkait dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, baik itu pendaftaran, transport, akomodasi, dan lain-lain. Kemudian workshop pembinaan karir guru, ini untuk negeri nih, tapi kita tidak mengeluarkan ini. Kemudian workshop untuk tenaga administrasi sekolah, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, dan masih ada lagi nih. Kemudian poin E, pengembangan sarana prasarana sekolah, misalnya pengadaan peralatan lab. Kebetulan misalnya alat lab tidak ada, nah ini Ibu bisa keluar untuk membeli. Pengadaan alat peraga, pengadaan bahan untuk praktek, ya. Kemudian pembelian komputer, nah, ini untuk persiapan asesmen nasional. Sekolah juga harus menyediakan komputer sesuai dengan kapasitas anak yang ada. Jadi ini kemungkinan kita juga akan mengadakan baru lagi ke depan supaya terpenuhi untuk AN. Ya. Kemudian pembelian laptop dan lain-lain. Yang mendesak ini yang kita utamakan, terutama untuk sarana dan prasarana. Misalnya tegel pecah, harus kita perbaiki, kita ganti. Nah, ini boleh nih. Jadi semuanya itu dari bos. Kalau majelis, kalau hanya kecil-kecil kayak gitu, kadang lama Bu. Makanya kita segera mengantisipasinya dengan bos. Dan bos itu sesuai juknisnya, seperti itu. Kemudian standar pengelolaan. Pengelolaan misalnya ATK untuk perkantoran, kertas ketika ngeprint, kemudian misalnya untuk spidol atau apa, ini pengelolaan. Kemudian standar pembiayaan. Standar pembiayaan itu meliputi pembayaran listrik, rekening, air, kemudian telepon, internet, kemudian koran, dan lain-lain. Termasuk juga untuk kebersihan, sampah, dan lain-lain. Kemudian juga untuk pengembangan standar penilaian. Bisa meliputi evaluasi, ulangan harian, UTS atau PPS, kemudian ulangan penilaian akhir tahunan. Nah, semua itu diambilkan dari dana BOS. Yang sudah berlangsung dan selesai adalah ujian praktek. Ujian praktek yang sudah dilaksanakan itu juga mengambil dari dana BOS. Ya, dana BOS kemarin kita berikan edaran bahwasanya di situ orang tua tidak dikenakan untuk ujian praktek karena kita mengambil dana BOS. Meskipun sekarang ini ya dana BOS belum cair, dana BOS belum cair untuk periode ini.
Nah, untuk wali kelas yang harus Bapak Ibu kenal kaitannya kelas 12, untuk kelas 12 MIPA 1 akan dibimbing ya, oleh Bu Dian Setianingsih SPD. Kemudian untuk kelas 12 MIPA 2 akan dibimbing oleh Pak Thomas Christian Wahyu Intan MPD. Kelas 12 IPS akan dibimbing oleh Ibu Ida Ayu Hanifah SPD. Nah, ini saya sangat berharap keberhasilan pembelajaran selama PJJ sangat diharapkan oleh sekolah, sehingga ya keberhasilan siswa juga akan tercapai. Untuk itu ya mohon doa dan kerjasama dari orang tua wali murid kepada sekolah demi kesuksesan bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Arahannya dan penjelasannya sedetail itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Ajun tadi bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab atau berdiskusi, saya mencoba akan memberikan penjelasan bahwasanya teknis prasensi di LSMAMSA ya. Kalau Bapak Ibu bisa melihat nanti di layar ini, sebentar saya tampilkan. Sekolah SMA Muhammadiyah Semarang itu memiliki tiga platform PJJ, di mana kelas 12 sebenarnya sudah bisa karena mungkin jaringan atau sebagainya, atau mungkin lingkungan, atau mungkin sinyal yang kadang-kadang belum tersampaikan sampai ke sekolahan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini adalah platform kita yang dinamakan LSMAMSA. Ini adalah akun untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Bapak Ibu bisa melihat ini akunnya, namanya CPT/SMA Masa Semarang SCR.id, nanti akan kami share. Nah, anak-anak dapat memasukkan username-nya dan password-nya. Nah, Bapak Ibu guru bisa, Bapak Ibu wali murid bisa menanyakan username anaknya atau kepada wali kelasnya atau passwordnya pada wali kelasnya, agar nanti bisa memantau apakah anaknya sudah absen atau belum. Ini saya contohkan punya salah satu siswa, nomornya Mbak Andini. Nah, di dalam LSMAMSA ini isinya seperti ini Bapak Ibu. Ada dashboard. Dashboard ini adalah keaktifan siswa-siswi. Kemudian pengumuman sekolahan ini akan dimasukkan di sini semuanya, ya, baik dari pihak admin maupun pihak guru. Kemudian absen sekolah. Nah, absen sekolah di sini anak hanya cukup butuh klik saja, klik untuk absen kehadiran. Hanya cukup klik saja. Nah, kemudian kalau anak tidak absen, itu akan kelihatan dilihat absensi kehadiran ini. Nanti akan kami jelaskan melalui PDF maupun di PowerPoint yang akan kami sampaikan melalui grup WA. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat, memantau putra-putrinya. Nanti kami bocori cara melihat akunnya anak-anak ya. Ini contoh ini. Ini saya contohkan punyanya Mbak Andini. Mbak Andini rajin ini, absen terus. Namun kadang-kadang saya absennya sampai jam 8.57 datangnya. Dan ini harapan kami sesuai dengan mengikuti jam 7.30 sudah mulai absen. Tapi karena tadi mungkin pembelajaran sudah berjalan, anaknya lupa absen jam masuknya. Seperti itu. Kemudian ke absen seperti itu Bapak Ibu. Nah, materi ini akan muncul seperti ini di dalam akun anak. Nama guru masing-masing, ada pelajarannya juga. Ya, ini punya saya misalnya sosiologi pendidikan dan sebagainya. Nah, ketika muncul seperti ini, tinggal klik saja materinya. Nah, ini lihat. Ini pelajaran saya.
Ini Bapak Ibu bisa menyaksikan budaya tugas lokal, pengaruh globalisasi, ini contoh pelajaran saya. Nah, anak-anak bisa mengakui pelajarannya sesuai dengan bidang gurunya masing-masing. Kemudian tugas siswa. Nah, ini biasanya tugas siswa ini kita kolaborasikan dengan namanya Google Classroom guru masing-masing. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di tugasnya anak-anak. Tapi nanti kalau Bapak Ibu guru, karena peraturan utamanya adalah ini, absennya di sini dulu. Diklik absen kehadiran. Seperti itu. Ini minimal kehadiran dulu lah anak-anak bisa menyaksikan, Bapak Ibu bisa menyaksikan anaknya aktif apa enggak. Misalnya ini Andini tanggal berapa enggak masuk misalnya. Kita bisa melihatnya sampai tanggal kemarin. Nah, ini. Kemarin Andini absennya jam 8:03. Nah, kemarin hari tanggal 25 lupa absen sampai jam 11. Nah, ini adalah contoh bentuk dari absen yang kita miliki. Ini absen utamanya ditambah dengan absen guru masing-masing mapel. Nah, karena kita harus terintegrasi, semuanya diutamakan di Esmamsa dulu. Kemudian yang kedua setelah itu baru ke Google Classroom-nya masing-masing guru dan juga grup kelasnya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin menanyakan tentang username dan passwordnya putra-putrinya, bisa menanyakan ke wali kelasnya masing-masing, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, ini karena teknisnya saja. Kemudian karena ini kelas 12, saya mohon masukan-masukannya, kemudian nanti mengisi link survei Semamsa agar nanti pembelajaran kita semakin baik. Tadi Bu Ezun di PowerPoint-nya ada 4 hal atau 5 hal perlu didiskusikan. Apakah perlu jam tambahan? Apakah perlu kita kerjasama lagi dengan pihak ketiga terkait sertifikasi kemampuan siswa, baik dari LPK komputer atau LPK Budiman ataupun LPK Alfabet atau yang lainnya. Saya mohon dengan sangat, mungkin kalau ada yang bertanya, mungkin mengacungkan tangan dan membuka kameranya, atau mungkin lewat chatting seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Mungkin lewat chatting dulu, tidak apa-apa. Mungkin di sini ada siapa ini? Ada Pak Sriwida, siapa ini? Pak Sriwida, wow, siapa ini? Monggo. Kalau misalnya mau bertanya, silakan tanda mute-nya dinyalakan dulu. Ada enggak? Ibu Pak, bukan Pak. Oh, Ibu. Ya, gimana ya, Bu Sri? Sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan, Pak. Oh gitu. Untuk tadi masukannya Bu Sri dari Bu Ezin terkait dengan apa namanya tadi, jam tambahan kira-kira diperlukan tidak, atau ini karena daring perlu enggak jam tambahan atau bagaimana? Kami perlu masukan Bu Ibu Bapak, monggo kalau ada. Itu Pak, tidak apa-apa. Gimana Pak? Itu dulu dikatakan tidak apa-apa. Suaranya pecah-pecah ya Pak ya? Atau ini kamera saya atau sinyal saya? Mohon diulang Pak Haryo. Setuju, ditambah nggak apa-apa, anaknya mau. Oke. Mungkin yang lainnya Pak Ibu, perlu enggak ada jam tambahan atau gimana? Kalau misalnya cuma 1 atau berapa, monggo silakan. Mohon maaf, anak saya nggak mau, Pak. Atau begini saja Bu Ayu, kita buatkan form nanti bisa mengelis daftar nama itu gitu. Untuk jam tambahan nanti akan kami kirim link, monggo diisi ketersediaan mau mengikuti jam tambahan atau tidak. Karena ini terus terang kami juga bingungnya, kalau mengizinkan tatap muka berarti harus dengan protokol kesehatan, dan sekolah pun ibaratnya off the record, diam tatap muka secara diam-diam, karena terus terang saja dari dinas pun tidak mengizinkan untuk tatap muka seperti itu.
kami sampaikan seperti itu. Kalau Betul nggih, Bapak Ibu nggih? itu Pak, ditambah. Cuma mungkin seminggu 2 kali sih. Karena apa? Nah, mungkin begitu ya. Gimana Pak? Gimana Pak? Pak Puji Jana apa Pak? Menurut saya setuju Pak, karena gini, cuma jam tambahannya itu mungkin seminggu 2 kali aja biar anak nggak jenuh. Karena apa? Anak ini kan nggak pernah tatap muka Pak. Mungkin dia ada di pelajaran apa gitu loh Pak. Menurut saya seperti itu. Hanya seminggunya mungkin 2 kali aja atau berapa, nggak tiap hari. Mungkin seperti itu mungkin. Oke. Terima kasih Pak masukannya Pak. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu. Ya Assalamualaikum. Pak, dalam Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Iya, Bu. Kalau saya Mari. Pak ya, saya Bu. Kalau saya Bu ya, menurut saya karena anak-anak ini full ya Bu, full daring. Maksud saya dalam 1 minggu 5 hari sekolah, 1 hari itu dibagi Bu. Minggu ini umpama hari Senin, itu umpama 8 anak ke sekolah untuk konsultasi kepada guru-gurunya Bu. Itu gimana Bu? Jadi nanti hari Selasa ganti anak yang lain, 8 anak atau 10 anak maksimal, karena kelasnya kan kecil ya Bu, itu ya Bu. Masih bisa untuk menjaga, untuk konsultasi dari anak ke guru atau dari anak ke sekolahan. Jadi biar agak jenuh gitu loh Bu. Gitu aja, matur suwun. Iya. Baik, Bu. Yang lain Bapak Ibu, monggo. Selamat siang. Ya, Bu, selamat siang. Assalamualaikum. Salam, Ibu. Ini dengan mamanya Orlen. Ibu ini kan mengingat kelas 12 kan sudah waktunya untuk ini ya, maksudnya ada lebih dipadatkan pembelajarannya. Terus mungkin ada seperti yang sebelum Bapak Ibu sampaikan sebelumnya, ada penambahan materi pelajaran, mungkin jam pelajaran. Terus yang kami harapkan untuk jam pelajaran tambahan jam pelajaran tersebut mungkin bisa, kalau tidak bisa tatap muka langsung, itu by Meet ataupun Zoom ataupun vid call, itu saya sarankan itu mungkin dijadwalkan misalkan sehari sebelumnya. Jadi misalkan hari ini ada Meet, jadi malamnya tuh anak-anak sudah dikabari, mungkin sudah dikirimkan linknya atau apa. Mengingatkan juga kadang anak-anak kan tidak stay di tempat itu Bu, maksudnya mungkin tidak memegang HP atau apa, kan yang dikhawatirkan kan kadang gini Bu, sebelumnya mungkin guru mengadakan Meet, pesertanya hanya beberapa orang saja. Terus kadang karena beberapa orang saja, terus akhirnya ditiadakan. Ada beberapa guru yang akhirnya terus terang aja tidak jadi mengadakan kegiatan tersebut. Nah, itu kan untuk yang ingin mengikuti pelajaran tersebut, akhirnya kan harus mengalah karena beberapa yang tidak mengikuti, gitu loh Bu. Nah, untuk mengantisipasi itu, kalau saran saya mungkin bisa dijadwalkan lah istilahnya, ada untuk besok kegiatan pelajaran ini, jadwalnya jam sekian sampai jam sekian. Jadi anak itu bisa stay di HP masing-masing gitu Bu. Ya, baik Bu. Ya Bu, terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Pak Puji Jana, monggo. Halo, Pak Puji. Ada yang tanyakan Pak Puji Jana?
Halo, Pak Wijana atau yang lainnya silakan. Tampungan tetap kami terima Bapak Ibu, karena ini terus terang aja pembelajaran daring seperti ini untuk sekolah kami berusaha beradaptasi sebaik mungkin, dan mungkin kalau hanya beberapa keliruan kemudian aplikasi R dan sebagainya itu karena terus terang pengembangan seperti ini terus kami adakan biar nanti memudahkan siswa-siswi dan untuk semuanya seperti itu Pak Ibu. Walaupun mungkin ada beberapa guru yang mungkin tanda strip agak nakal kemudian tidak bisa menguasai IT, kami juga mohon maaf, kami juga tetap memaksakan Bapak Ibu guru yang mungkin kebanyakan di sini sudah agak senior, dan kami meminta pada beliaunya untuk mengajarnya tetap muka langsung, tapi juga ada mungkin yang tidak bisa menguasai, ya kami mohon maaf terus saja, karena pembelajaran seperti ini bagi saya pun juga terus berusaha sebaik mungkin seperti itu. Ada lagi tanyakan sampai di sini? Ada Pak Ibu? Atas sinyal saya ini yang sering. Halo? Yang jelas Bapak Ibu begini Bapak Ibu, kami tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk putra-putri jenengan semuanya. Walaupun tadi ada masukan untuk bertatap muka, jam tambahan mengajar dengan cara 8 siswa ke sekolahan, tetap kami upayakan, tapi mohon dengan sangat izin yang mengizinkan saja Bapak Ibu. Kami tidak memaksa Bapak Ibu semuanya, yang mengizinkan akan kami adakan dengan 8 siswa atau 10 siswa, nanti kita gilir seperti itu. Ini sudah kami agendakan seperti itu sebenarnya, tapi karena kami juga mawas diri dari pihak sekolah juga mencoba berkoordinasi dengan dinas. Alhamdulillah setelah dari data ya Ibu ya, sekolah kita sudah siap untuk mengajar tatap muka, tetapi secara legal, secara perizinan belum diperbolehkan mengadakan tatap muka langsung. Seperti itu. Nah, sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Ide Bapak Ibu semuanya tadi akan kami tampung, akan kami sempurnakan. Semoga gagasan tadi bisa kami laksanakan, dan saya mohon dengan sangat dukungan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran ini segera seperti normal kembali, dan saya mohon dengan sangat juga bantuannya apabila dalam pembelajaran daring banyak seribu alasan dari putra-putri Bapak Ibu, mohon untuk dipantau kembali, dan kami pun juga akan mengintrospeksi Bapak Ibu guru kami supaya nanti kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Kalau ini ada yang nanya nih, perlu untuk TOEFL tambahan tatap muka. Untuk TOEFL tadi karena terus terang saja TOEFL ini kan dengan pihak ketiga ya Bu Yasun ya. Halo Bu Yasun. Oh, pihak ketiga. Nah, karena TOEFL ini terus terang aja untuk masuk ke perguruan tinggi maupun di luar negeri memerlukan sertifikat TOEFL sebagai syarat utama. Jadi harapannya TOEFL itu adalah kunci masuk ke perguruan tinggi di luar negeri. Beberapa tahun yang lalu halo. Ya, masuk Kak. Nah, untuk beberapa tahun lalu ada beberapa siswa kami yang diterima di Sangklak University Thailand. Jadi waktu itu memang diinginkan putra-putri SMA nomor 1 ini bisa kuliah di luar negeri dengan dapat beasiswa. Nah, syaratnya adalah memiliki sertifikat TOEFL minimal 450 sampai 500. Nah, ini harapan kami. Sebenarnya kami menginginkan putra-putri kami ini bisa kuliah ke luar negeri, tapi karena ini keadaannya seperti ini, jadi mohon masukannya dari Bapak Ibu semuanya. Kiranya kalau ingin ada tes TOEFL dari lembaga ketiga
untuk mengetes putra-putri kita perlu tatap muka juga. Nah, yang kedua, ya mohon maaf, pembiayaan untuk tes itu kan harus ada pembiayaan juga. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang di awal, biar nanti kami ini membantu putra Bapak Ibu untuk kedepannya bagaimana baiknya, apakah siap kuliah di luar negeri khususnya atau digunakan yang lainnya. Misalnya ketika mungkin mau bekerja di ekspor impor kan perlu pembuktian penguasaan bahasa asing. Kemudian juga beasiswa juga diperlukan, beasiswa di perguruan tinggi diperlukan sertifikat TOEFL. Nah, itu perlu juga pada seperti itu. Nah, selain ujian-ujian sekolah tadi, Bapak Ibu, kami juga menyiapkan putra-putri semuanya ini ke tahap jangka pendek dulu, yaitu SNPTN. Alhamdulillah 39 anak ya Pak ya. 41 berhak mendaftarkan SNPTN. Jadi dari jumlah siswa kita yang 90 saja, 100 90 siswa SMA mau 1 ini berhak, yang daftar itu hanya yang berhak daftar itu 41 siswa. Artinya peluang kita besar diterima di perguruan tinggi negeri, baik di Undip, UNES, Polines maupun UIN Wali Songo yang ada di Semarang. Syukur-syukur dari 41 ini bisa masuk semuanya ke perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, harapan kami tolong dukungannya, tolong dipilih jurusan yang tepat sesuai dengan nilai rapotnya agar masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa tes, hanya menggunakan nilai rapot. Karena ini jarang sekali, kalaupun di sekolah-sekolah negeri mungkin SNPTN ini biasanya dikoordinasikan dengan guru BK. Insya Allah guru BK di SMA 1 ini akan detail menjelaskan kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya persiapan SNPTN. Untuk itu mohon dengan sangat, andaikan ada siswi yang sudah berhak daftar 41 orang, tolong dukungannya untuk bisa mendaftar lewat SNPTN. Yang kedua, kami juga menyiapkan Bapak Ibu putra-putrinya di jalur SBMPTN dengan cara yang tadi tidak lolos, yang tidak berhak daftar 41 tadi bisa lewat jalur SBMPTN karena ini jalurnya jalur tes. Nah, ini harapan kami banyak putra-putri SMA 1 bisa mengulang sejarah seperti tahun-tahun sebelumnya, bisa keterima di perguruan tinggi negeri. Kalau beberapa tahun yang lalu jalur SNPTN kita hampir semuanya masuk, mudah-mudahan tahun ini bisa masuk lagi. Ya, andaikan 90 siswa, paling enggak 45-nya itu perguruan tinggi negeri. Minimal itu yang kami harapkan. Terus terang saja itu sebagai kompetisi SMA di Kota Semarang, semakin banyak siswanya diterima di perguruan tinggi negeri khususnya, berarti sekolah itu semakin meningkat kemajuannya, seperti itu. Saya mohon dengan sangat, yuk kita rame-rame putra-putrinya diajak untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang kedua, persiapan juga kelulusan. Tadi Bu Yasun sudah menjelaskan tentang ujian-ujian sekolah yang akan kita laksanakan. Karena di sini masih daring, mohon dengan sangat dipantau Bapak Ibu putrinya supaya pembelajarannya berjalan dengan baik di rumah. Walaupun ya kita memaklumi juga, saya sendiri juga berusaha memaklumi, namanya anak-anak itu kadang-kadang, Pak stay jam sekian, tapi kadang-kadang ada, mohon maafnya juga, Pak, saya disuruh beli lombok sama ibu saya. Itu ada yang kemarin masukkan seperti itu. Nah, itu artinya kan, mohon maafnya, yuk kita bekerjasama, andaikan pada pukul berapa, pukul 8 kita stay di HP, sampai pukul setengah 1 kita selesai pembelajaran KBM daring. Dimohon untuk dipantau seperti itu. Andaikan jam-jam tersebut, yang mungkin kelas 12 untuk mengikuti pembelajaran daring. Tapi kadang-kadang ada pula anak-anak jam 8 itu sudah stay, tapi HP-nya dinyalakan saja, anaknya tidur. Itu yang sering seperti itu. Anaknya tidur, kemudian kadang-kadang juga ya namanya anak berbagai alasan pun juga diungkapkan, Pak capek, sama kami juga mengatakan seperti itu. Tetap belajar ya, seperti itu. Ya itu mohon motivasinya saja, karena ini
di jenjang terakhir di SMA, mohon jangan sampai lost komunikasi dengan Bapak Ibu guru ataupun wali kelasnya, seperti itu. Itu saja dari saya. Mungkin dari Bu Yajun atau ada yang menanyakan lagi sebelum kita akhiri. Walaupun tadi tidak ada respon masalah jam tambahan, nanti insya Allah walaupun kita ketemu lagi seperti ini, harapannya tadi kelas 10-11 kalau bisa sebulan sekali Pak, seperti ini Pak. Tapi saya berharap pertemuan virtual ini mudah-mudahan yang terakhir, kedepannya bisa tetap muka semuanya biar kita lebih enak. Nanti Pak Ibu. Itu saja Bu Yajun. Ada tambah lagi Bu Yajun? Ya, sedikit. Nyuwun sewu Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran siswa, bahwasanya sekolah itu sudah membuat jadwal secara bagus dimulai dari jam setengah 8, jam 8 ya Pak Danang, jam 8, dengan harapan anak itu sudah siap, fresh dari bangun tidur, terus pokoknya itu komplit urusan pribadinya, termasuk sarapan ya Bapak Ibu, dan dia harus on itu sudah jam 8. Di situ dia sudah termasuk sholat duha. Jadi harapannya ketika jam 8 dia sudah harus stay, pastinya dia sudah melihat jadwal. Oh hari ini saya jadwalnya bahasa Inggris, oh hari ini matematika. Pastinya dia akan langsung dengan gadgetnya, dengan ATK-nya, itu sudah siap di meja atau dimanapun dia suka. Nah kaitannya itu, kalau anak itu siap ataupun kebetulan dia di luar, kalau kebetulan meet, ya nyuwun sewu karena daring ini memang tidak bisa dibuat jadwal tetap. Kalau kita membuat meet, untuk tadi pertanyaannya mamanya Orlan ya, memang ada Bapak Ibu guru yang sepakat besok meet ya, seperti itu. Tapi kalau pas kebetulan saya pribadi anak on atau anak pas kebetulan stay di tempat, saya tidak melihat itu berapa jumlahnya. Ketika saya meet, anak-anak nyaut, saya langsung tampil. Nah, kalaupun ada anak yang tidak bisa tampil dalam meet, saya paparkan dalam materi saya, yang mana anak bisa melihat paparan saya dalam Google Classroom atau mungkin di Elsmamsa. Setelah itu, anak bisa japri, ini yang saya lakukan. Nah, kaitannya ini dengan jadwal, sangat diharapkan kedisiplinan dari siswa. Begitu juga dengan guru-guru kami Bapak Ibu. Kami juga berusaha guru-guru kami untuk disiplin karena jadwal sudah tertata, sudah sudah diinformasikan. Ya, kalau kebetulan menceng siti atau menggok sedikit, nah itu namanya kendala. Nah, insya Allah nanti ada masukan tadi dari Ibunya Olen, nanti juga akan kita olah lagi. Terima kasih semua atas ini kebersamaan pada pagi menjelang siang hari ini. Saya langsung tutup ya Bapak Ibu, nanti akan diakhiri Pak Danang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, oke, terima kasih Bu Yajun. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin gagasan atau ide yang ingin disampaikan, kami sangat terbuka sekali, perlu masukan-masukan dari Bapak Ibu guru, misalnya Bapak Ibu wali siswa, misalnya di pertemuan kali ini ada kekurangan atau mungkin malu-malu atau mungkin kurang percaya diri, bisa datang ke sekolahan, bisa berkomunikasi dengan kami-kami yang berada di sini. Kami insya Allah, walaupun kami tidak ada siswa, tetap kami berada di sekolahan, karena ini kewajiban kami melayani Bapak Ibu semuanya. Mohon bantuannya, kalau ada masukan kami akan tampung, akan kami realisasikan supaya nanti kedepannya untuk semuanya kita bagi semuanya. Seperti itu Pak Ibu. Sebelum kita akhiri pertemuan virtual hari ini, silakan Bapak Ibu camnya dibuka bersama-sama biar nanti kita bisa melihat, oh ini putra putrinya Bapak Ibu semuanya, biar sebagai bukti kami juga berusaha meningkatkan pelayanan kami secara virtual agar nanti kita saling mengenal. Saya yakin kelas 12 ini sudah mengenal kami semua. Bahkan saya seperti ini, Pak Danang itu orangnya yang hitam, ya kan, tidak apa-apa. Karena memang fisiknya seperti ini, ya harapan kami Bapak Ibu bisa meningkatkan komunikasi lagi, jangan sampai udah 12 nanti anak saya bentar lagi lulus, kenapa saya harus komunikasi, tidak usah seperti itu ya. Harapannya
Yuk kedepannya kita bareng-bareng, kita satu instansi di putra putri kita mencoba mengembangkan sekolahan dan putra putri Bapak Ibu semuanya diberikan kemudahan kesuksesannya dan kesehatan selalu. Betul Bapak Ibu? Amin. Monggo fotonya kameranya dibuka dulu Pak Ibu biar camnya bisa dilihat. Silakan Pak Ibu, kita foto bersama. Ayo Pak Ibu silakan dibuka foto kameranya. Nggak usah malu-malu Pak Ibu. Di sini kita satu keluarga seiman. Mudah-mudahan iman kita terjaga terus. Monggo Pak Ibu untuk fotonya dibuka, ada apa? Ayo silakan Pak Ibu. Telepon Pak. Tanya terus. Halo. Ada yang bertanya lagi? Cuacanya hujan terus, Pak. Oh iya. Selalu, Pak. Iya ya Pak. Ini juga hujan kok Pak. Kalau saya di Manyaran hujan ini Pak. Oh, iya. Oke. Ayo kita mulai. Senyum dulu. 1, 2, 3. Oke lagi Bapak Ibu, senyum lagi. 1, sebentar. Nah, biar saya kelihatan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, maaf atas segala kekurangannya, Bapak Ibu bisa meninggalkan forum ini. Nanti kalau ada sesuatu bisa berkomunikasi dengan wali kelasnya. Terima kasih atas masukan-masukan seperti ini. Nanti linknya saya masukkan ke dalam grup ya, biar bisa mengisi. Kemudian untuk survei semasa 1, mohon diisi apa saja. Kalau misalnya putra-putrinya belum sholat atau jarang sholat, sampaikan saja, tidak masalah. Tidak ada pengaruh dengan nilai. Betul nggak Bapak Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selesai. Selesai kan? Sudah selesai Bu.